Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Sikumbang Jaya Farm. Apa kabar para pemirsa? Mudah-mudahan Anda diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Sebelum kita masuk pada topik video kali ini, saya mau ngasih tahu. Jadi di YouTube itu ada yang namanya super thanks, Pak. Kalau bahasa Indonesianya itu terima kasih. Nah, letaknya itu di sini. Jadi ini digunakan untuk para penonton yang mau mendukung konten kreatornya agar lebih semangat lagi berkarya. Jadi kalau Anda ingin memberikan saya super thank ini, saya akan sangat mengapresiasi dan berterima kasih. Oke, lanjut tanpa basa-basi. Di video kali ini kita akan bahas tentang amoniak. Amoniak ini erat kaitannya dengan suatu peternakan. Mau peternakan sapi, ayam, kambing, ada amoniaknya. Bahkan kalau Anda di rumah itu nggak ada WC, rumah Anda akan penuh dengan amoniak. Jadi amoniak ini dihasilkan dari kotoran makhluk hidup, ya, dan sifatnya bisa terbakar. Bahkan ada beberapa kejadian bisa meledak. Lanjut lagi, bagaimana cara mengurangi amoniak di kandang ayam broiler Anda? Karena amoniak ini selain berbahaya bisa terbakar, dia juga bisa membuat ayam broiler Anda itu sesak napas, sakit, dan menjadi gerbang penyakit, baik itu cekrek ataupun yang lainnya. Amoniak itu terjadi di kandang ayam broiler karena kotoran. Kalau cuma karena kotoran nggak seberapa, apalagi kalau kotorannya kering, aman. Yang bermasalah kalau kotorannya tercampur dengan air. Jadi gimana cara mengatasi amoniak di kandang ayam broiler ini, Bang? Cara pertama gampang tapi Anda harus rajin. Jangan sampai air minum ayam broiler Anda itu tumpah-tumpah ke atas sekam ayam broiler Anda atau ke atas kotoran ayam broiler Anda. Kalau sampai tumpah, usahakan sering ganti sekam atau liter yang ada di bawah tempat air minum itu sesering mungkin. Jadi jangan sampai menimbulkan bau. Itu kunci yang pertama. Nah, cara yang kedua, itu Anda harus rajin buka tutup tirai Anda untuk kandang yang open house ya. Karena kenapa? Amoniak ini bisa hilang dengan terbawa dengan angin. Jadi dia ini gas tapi bisa dibawa angin dan berganti dengan udara yang segar. Cara selanjutnya dengan menggunakan kapur dolomit. Kapur dolomit ini banyak dijual di toko-toko kayak pet shop, toko pertanian, toko peternakan. Banyak, Pak. Baunya agak sedikit segar. Dan biasanya harganya itu kisaran 25.000 sampai 30.000 per saknya. Anda taburkan di tempat pusat-pusat amoniak yang ada di kandang Anda. Insya Allah amoniak akan berkurang. Cara selanjutnya, berikan minuman probiotik kepada ayam broiler Anda. Nggak perlu repot-repot probiotiknya, Pak. Beli saja M4 peternakan, ya. Atau Anda bisa semprot sekamnya dengan M4 peternakan juga. Boleh juga pertanian, Bang? Boleh. Karena kenapa? Nanti probiotik ini, bakterinya itu akan membantu mengurai kotoran ayam menjadi lebih kering. Cara ini sudah banyak diterapkan oleh para peternak dan terbukti amoniak sangat banyak berkurang di kandangnya. Bang, pokoknya saya mau benar-benar amoniak itu hilang dari kandang saya. Kalau perlu, ya kandang ayam broiler saya itu nggak ada baunya lah, Bang. Anda buka counter saja, Pak. Jangan buka kandang peternakan. Yang namanya amoniak di kandang peternakan apapun nggak bisa 100% dihilangkan. Cara selanjutnya agak melelahkan, tapi efeknya instan, Pak. Nggak butuh proses. Jadi ketika Anda sudah melakukan cara yang terakhir ini, itu amoniak 90% hilang dari kandang ayam broiler Anda. Caranya gimana, Bang? Bersihkan kotoran ayam yang ada di bawah kandang ayam broiler Anda itu untuk kandang open house ya. Atau untuk kandang yang lainnya yang menggunakan sekam, Anda bisa ganti sekamnya dengan sekam yang baru. Efek amoniak ini bisa langsung dirasakan oleh para peternak ya. Selain nafsu makan ayam broilernya berkurang, dia juga bisa menyebabkan cekrek dan tempat bertumbuhnya bakteri bernama Mycoplasma. Kalau sudah kena bakteri ini, maka gerbang penyakit ayam broiler itu akan terbuka, Pak. Jadi bisa masuk snot dan yang lain-lainnya. Nah, selain menimbulkan penyakit bagi ayam broiler, ini juga menimbulkan masalah sosial bagi Anda, terutama yang kandangnya masih open house dan di dekat warga. Makanya saya selalu bilang, Pak, kalau mau buat kandang ayam broiler, apalagi tipe kandang open house, jangan coba-coba di dekat warga.
Oke, panen pertama Anda aman. Panen kedua Anda aman. Panen ketiga akan ada orang yang datang ke kandang Anda dan mempermasalahkan bau kandang Anda. Kalau kandang Anda itu sudah terlalu dekat dengan warga, saya jamin Pak, gak ada obat yang bisa mengatasi itu. Untuk kandang open house ya, kalaupun ada obat yang bisa mengatasi bau kandang Anda itu dibutuhkan biaya yang lumayan. Dan tidak bisa 100% hilang, akan tetap ada baunya, akan tetap ada lalatnya. Apalagi ketika menjelang panen. Kalau ada yang bilang, "Bang, kandang ayam broiler saya nggak bau kok." Bukan nggak bau Pak, mungkin orang di sekitar Anda itu satu segan kepada Anda, nggak enakan. Tapi ini akan menjadi bom waktu bagi Anda. Suatu saat akan ada aja yang demo kandang Anda. Jadi masalah amoniak ini benar-benar sangat krusial sekali dan harus diperhatikan oleh para peternak. Saya pernah pengalaman dulu ya. Sebelum saya beternak ayam broiler ini, saya itu pernah main ke kandang ayam broiler itu di jarak 100 meter itu Pak, udah kecium baunya. Makanya jarak kandang ayam broiler dan pemukiman itu Pak diatur oleh negara. Kalau nggak salah itu minimal jaraknya 1 kilo gitu loh. Tapi untuk ambil amannya, Anda mending buat kandang ayam broiler, apalagi tipe open house ya, itu 2 kilo. Dan usahakan ketika panen, Anda jangan lewat rumah warga Pak. Masalah ayam broiler ini sensitif sekali Pak. Nggak dipungkiri, iya memang sensitif sekali. Kalau Anda nggak percaya, silakan saja coba bangun kandang ayam broiler di dekat pemukiman dan coba Anda lewati ketika panen jalan desa itu. Saya jamin bakal ada yang protes Anda. Itu saja yang dapat saya sampaikan soal amoniak di kandang ayam broiler. Selain saya sertakan cara mengatasi amoniak di kandang ayam broiler, saya juga sudah sertakan resiko yang Anda hadapi ketika Anda tidak peduli soal amoniak di kandang Anda. ABK Anda juga perlu diedukasi soal amoniak ini Pak, supaya dia bisa lebih rajin bekerja. Terutama ketika Anda menyuruh dia untuk membersihkan kotoran ayam broiler yang ada di bawah kandang Anda. Tentu untuk memberi edukasi ini Anda butuh yang namanya biaya Pak. Yang namanya membersihkan kotoran ayam broiler di bawah kandang itu melelahkan Pak. Ya, namanya membersihkan kandang. Dan juga ada efek pusingnya itu membersihkan kotoran ayam broiler. Belikanlah rokok sebungkus 2 bungkus dan Anda terima bersih. Kecuali ada perjanjian kalau kotoran itu menjadi hak ABK untuk menjualnya. Ya itu jadi kewajiban dia. Dia kan memang mau jual. Kan lumayan itu penghasilan tambahan untuk ABK. Jadi jangan dimakan semua Pak. Ini sudah Anda suruh ABK membersihkan kotoran di bawahnya, Anda minta bagi pula hasil penjualan kotoran ayam broilernya. Janganlah serakah, berikanlah kepada ABK Anda supaya dia lebih semangat kepada Anda dan lebih respect kepada Anda. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Tidak ada niat menggurui, hanya ada niat berbagi. Bagi peternak senior silahkan komentar di bawah. Kita bertukar pikiran, tidak ada guru, tidak ada murid. Jangan lupa bagi yang ingin membeli obat lalat, WA 0831 6046 5158. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.